Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Miss akan membahas latihan soal untuk persiapan PAT Kimia kelas 11. Jadi di video ini Miss akan share spoiler soal untuk yang akan keluar di PAT Kimia kelas 11. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Di sini ada 5 pernyataan. Larutan basa menurut Arrhenius adalah, jadi teori asam basa Arrhenius ini, jika asam dia melepaskan ion H+, berarti pernyataannya nomor 2. Sedangkan jika basa dia melepaskan ion OH- di dalam air, ya. Harus ada tulisan di dalam air, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Suatu indikator lakmus memberikan warna merah pada larutan kapur sirih. Oke, kapur sirih sendiri ini sifatnya adalah basa, berarti jika warnanya berubah jadi merah, berarti yang awalnya biru berubah menjadi merah. Nah, kita cari manakah yang sifatnya sama dengan kapur sirih. Kalau air aki itu asam, ya. Cuka juga asam, sedangkan gula dan garam dapur ini tidak merubah warna indikator kertas lakmus, ya. Berarti jawabannya adalah air sabun. Ya, air sabun ini sifatnya juga basa. Dari lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ada beberapa larutan, ada 5 larutan P, Q, R, S, dan T. Manakah larutan yang mengandung ion OH-? Oke, OH- ini tadi adalah sifat dari basa, ya. Maka kalau basa, warna kertas lakmusnya adalah warna biru, dari merah menjadi biru, biru menjadi tetap biru, ya. Berarti jawabannya adalah Q dan T. Kalau misalnya soalnya nanti menanyakan yang mengandung ion H+, berarti yang warna lakmusnya merah tetap merah, biru menjadi merah, ya. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah H+, berarti jawabannya adalah P dan R, gitu, ya. Kita lanjut ke nomor 4. Di antara kelompok asam berikut yang bervalensi 1 atau monovalen, berarti yang hanya satu, ya. Jadi di sini ada, kita tuliskan, ya, asam nitrat HNO3, kemudian asam cuka CH3COH. Asam fosfat sendiri adalah H3PO4, berarti yang A salah. Asam sulfit H2SO3, asam karbonat H2CO3, ini udah pasti salah, ya. Asam nitrat, asam klorida HCl, ini asam nitrat, asam klorida, dan asam cuka. Jawabannya yang C. Ya, kalau asam sulfida sendiri itu H2S, kalau bromida HBr. Asam sulfat H2SO4. Jadi jawabannya yang C. Kalau dia menanyakan bervalensi 2, berarti pilih yang valensinya 2, ya. Asam sulfat, asam sulfit, lalu ada asam karbonat. Kemudian kalau misalnya yang lebih dari 2, berarti itu ada di asam fosfat. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Senyawa HClO4 dapat bersifat asam maupun basa, ya, atau nama lainnya adalah amfoter. Reaksi yang menunjukkan HClO4 bersifat basa ini menurut teori Bronsted-Lowry. Oke, kalau misalnya basa itu sudah pasti ada di sebelah kiri, atau dia sebagai reaktan atau pereaksi, ya. Nih benar semuanya letaknya di sebelah kiri. Kemudian kalau misalnya dia berperan sebagai basa, maka pasangannya adalah asam konjugasi. Artinya jumlahannya akan lebih banyak daripada HClO4. Maka kita pilih yang jumlah H-nya di
bagian sini ya sebagai konjugasinya itu yang lebih banyak. Nah, dilihat di sini nih. Di sini HClO4, di sini ClO4 min, ClO4 min, ClO4 min. Ini juga sama, berarti jawabannya yang E. Gitu ya. Jadi ingat, kalau basa hanya lebih sedikit, kalau asam hanya lebih banyak ya. Kita lanjut ke nomor 6. Pada pelarutan amonia terjadi kesetimbangan sebagai berikut yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Oke. Di sini kita tuliskan aja NH3 ditambah H2O menjadi NH4 plus OH min. Oke, kita pasangkan dulu. Oke, mana yang lebih banyak hanya NH3 atau NH4 plus? NH3 lebih sedikit, NH4 plus lebih banyak ya. Berarti ini basa, ini asam konjugasi. Kemudian berarti ini adalah asam H2O. OH-nya adalah basa konjugasi. Berarti jawabannya adalah H2O dan OH-. Lanjut, yang nomor 7. Menurut konsep Bronsted-Lowry, dalam reaksi NH3 ditambah H2O menjadi NH4 plus OH-. Manakah pernyataan yang benar? Oke, ini mirip ya. Soalnya main tadi, ini tadi adalah basa. Kemudian ini asam. Ini adalah asam konjugasi. Yang ini basa konjugasi. Oke, mana yang tepat? Air adalah basa, air adalah asam ya. Amonia dan air salah. NH3 dan NH4 plus adalah pasangan basa asam konjugasi. Nah, ini yang benar ya. NH3 dan NH4 plus adalah pasangan basa asam konjugasi. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nah, di sini ada pengujian sampel air limbah menggunakan 3 indikator, ada metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalin. Kita diminta untuk menentukan rentang pH untuk sampel A dan B. Oke, kita buat terlebih dahulu garis bilangan. Sampel A kuning untuk metil merah berarti 6,3 ke arah kanan. Biru 7,6 juga ke arah kanan ya. Kemudian merah muda berarti 10 ke arah kanan. Oke, ini kita arsir daerah yang paling banyak terkena arsiran ya. Kemudian untuk yang sampel B itu metil merahnya kuning 6,3 geser ke kanan, kemudian biru 7,6 ke kanan juga, tak berwarna 8,3 ke kiri. Berarti ini yang paling banyak dilalui oleh garis ya. Berarti jawabannya adalah ini pH-nya lebih dari 10, kemudian lebih dari sama dengan ya. Kemudian yang ini adalah 7,6 antara ya. pH-nya lebih dari 7,6 tapi kurang dari 8,3. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. pH larutan asam karbonat. Asam karbonat H2CO3. Ini adalah asam lemah. Ya, kalau asam lemah berarti H plus sama dengan akar Ka, ini Ka ya. Dikalikan dengan molaritas. Oke. Ka-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 7. Molaritasnya 0,2. Berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Jangan lupa dikalikan dengan valensi. Di sini valensinya adalah 2. Berarti kita kalikan dengan 2. Berarti ini sama dengan akar 16 kali 10 pangkat min 8. Atau 4 kali 10 pangkat min 4, maka pH sama dengan min log H plus ya. Berarti 4 min log 4. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika konsentrasi ion H plus dalam larutan adalah 3 kali 10 pangkat min 3, maka pH-nya adalah berapa? Ini min log H plus. Berarti langsung aja ya, 3 min log 3. Jawabannya yang A. Lanjut,
Nomor 11. Jika larutan P mempunyai pH sama dengan 5, larutan Q mempunyai pH sama dengan 6. Maka konsentrasi ion hidrogen dalam larutan P dan Q akan sebanding dengan, kalau pH-nya 5 berarti H plusnya 10 pangkat min 5. Kita anggap ini sebagai H1, kemudian H2-nya adalah 10 pangkat min 6. Kita bandingkan 10 pangkat min 5 banding 10 pangkat min 6, berarti kalau sama-sama bagi dengan 10 pangkat min 5 ya. Ini 1, ini 10 pangkat min 1. Berarti ini 1 banding 0,1 yang A. Untuk bagian yang selanjutnya akan Miss Nindi bahas di part yang kedua. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.